Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan prasidang ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, perkenalkan nama saya Beni Agustian. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisa dan pengembangan sistem informasi inventaris barang berbasis web di SMK Negeri 1 Pagelaran. Latar belakang teknologi informasi sangat penting bagi pemerintahan dan sekolah karena pengembangan dan kemampuan untuk memberikan informasi yang cepat dan akurat. Sistem informasi dirancang untuk memfasilitasi pengumpulan dan manajemen data, memastikan data yang akurat dan tepat waktu. Di SMK Negeri 1 Pagelaran menggunakan sistem informasi berbasis komputer untuk pengolahan inventarisnya, namun pengumpulan dan manajemen data masih manual. Aplikasi sistem ini memiliki banyak manfaat untuk proses manajemen persediaan dan membantu guru dan staf mengakses informasi tentang persediaan di sekolah. Rumusan masalah ada 3, yaitu bagaimana menganalisis dan merancang sebuah sistem pengolahan data inventaris barang sehingga dapat menunjang keefektifan kerja dan keakuratan data inventaris barang di SMK Negeri 1 Pagelaran. Bagaimana membangun sistem informasi yang baik untuk input pendataan barang apabila ada datang barang yang masuk, kondisi barang, jumlah barang. Bagaimana menguji analisa dan pengembangan sistem aplikasi inventaris barang berbasis web di Lab TKJ SMK Negeri 1 Pagelaran. Tujuan penelitian yaitu bagaimana menganalisis dan merancang sebuah sistem data inventaris barang yang masuk dan mengetahui jumlah barang secara keseluruhan untuk menghasilkan data barang yang akurat dan dapat memberikan informasi yang benar apabila ada peminjam atau pengembalian alat atau barang. Pengertian inventaris. Inventaris berasal dari kata inventorium yang berarti daftar barang, bahan, dan sebagainya. Inventaris juga dapat diartikan sebagai pencatatan penyusunan barang-barang. Manfaat inventaris yaitu menyediakan data dan informasi dalam rangka menentukan kebutuhan dan menyusun secara kebutuhan barang, pengadaan barang, kondisi barang, dan memudahkan pengawasan dalam peminjaman barang. Roadmap penelitian tahun 2021, judul Perencanaan Sistem Informasi Barang Berbasis Web di Yayasan Unisba. Penelitian Septa Guryadi. Pengelolaan barang inventaris adalah salah satu aspek penting dalam suatu perusahaan karena barang inventaris merupakan aset dari perusahaan yang harus selalu dipantau keberadaannya dan kondisinya dan dilaporkan secara berkala. Dengan adanya laporan berkala dapat diketahui informasi yang menyangkut ada tidaknya suatu barang dan bagaimana kondisi barang tersebut. Metodologi penelitian dibagi menjadi 2, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dapat langsung dari unit pengamatan penelitian dengan cara observasi, pengamatan, wawancara. Data sekunder yaitu data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya lewat orang atau dokumen. Metode proses itu bagaimana dalam pelaksanaan penelitian. Metode yang dipakai pembuatan sistem adalah metode paradigma. Paradigma ini terdiri tahapan-tahapan yaitu sistem engineering, analisis, desain, coding, testing, operasional, dan maintenance. Analisa kebutuhan, desain sistem, penulisan program, pengujian, dan perawatan. Roadmap penelitian yaitu ada 4, diantaranya ada toolman, kepala program, siswa, dan sarana. Toolman mengajukan barang ke kepala program, kemudian kepala program meng-ACC pengajuan barang. Setelah di-ACC, toolman mengecek barang, kemudian membuat laporan barang, kemudian diarsipkan. Kemudian kepala program dapat melihat laporan barang. Siswa dapat meminjam dan mengembalikan barang. Sarana dapat melihat laporan barang.
diagram konteks, yaitu ada siswa, admin, kepala program, dan wakasek. Siswa dapat meminjam barang dan mengembalikan barang, sedangkan admin bisa menginput dan mengajukan barang, mengapprove atau menyetujui peminjaman barang, membuat laporan barang. Sedangkan wakasek dan kepala program bisa meng-ACC usulan barang dan melihat laporan barang. Data flow diagram, datanya diantaranya itu ada admin bisa login, bisa melihat inventaris barang, bisa mengajukan dan bisa mengapprove peminjaman barang dan membuat arsip laporan barang. Kemudian di entity relationship diagram ERD itu ada toolman yaitu bisa menginput data barang, menginput peminjaman barang, dan menginput pengajuan barang. Toolman diantaranya ada kode barang, gambar, merek, quality, harga, satuan, tahun, peroleh, jumlah, dan kondisi. Kemudian data barang diantaranya ada kode barang, nama barang, gambar, merek, quality, harga satuan, tahun peroleh, dan kondisi. Sedang di pengajuan barang ada nama barang, spesifikasi, quality, harga, jumlah, dan keterangan. Di peminjam ada nama barang, jumlah, dan kondisi. Relasi tabel diantaranya ada user role, ada user ke pengajuan ke detail pengajuan, kemudian ke peminjaman. Setelah peminjaman ada peminjaman detail. Setelah peminjaman bisa ke inventaris diantaranya ada kondisi dan ada satuan.